Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan Munas ke-10 tahun 2020 dari tanggal 25 sampai 27 November di Jakarta. Berkumpulnya para ulama dan zu'ama. Majelis Ulama Indonesia harus bicara soal Rizik Syihab. Kalau nggak mau terjadi peristiwa seperti di Perancis, penghinaan Nabi, saudara, nah tolong, kalau ada laporan penista agama, proses dong. Bicaralah soal Rizik, jangan bungkam sehingga terkesan pengecut atau memang membenarkan perilaku Rizik. MUI adalah tempat berkumpulnya para ulama di Indonesia. Betul. Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam. Kalau besok takbir, siap bela Nabi, siap bela Nabi, siap untuk Rasulullah, takbir. Para ulama itu sekarang sedang kasak kusuk soal kekuasaan. Karena itulah kita harus ingatkan, jangan cuma pikirkan kekuasaan, pikirkanlah umat dan bangsa. Salah satu isu terpenting soal Islam saat ini adalah soal Rizik. MUI harus bicara soal ujaran-ujaran kebencian yang dilontarkan Rizik. Rizik menyuarakan revolusi, dia mengancam akan terjadi pertumpahan darah, dia mengancam akan terjadinya pemenggalan kepala. Dia diklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad yang seharusnya dihormati oleh seluruh umat Islam. Dan orang ini, si Rizik ini, dulu dielu-elukan sebagai imam besar umat Islam Indonesia. Apa sikap MUI terhadap fenomena Rizik ini? Tapi yang mengherankan, MUI kok tidak pernah bicara soal Rizik. Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau MUI berhasil menyusun kepengurusannya periode 2020 sampai dengan 2025. Dosen Universitas Indonesia Ade Armando menyampaikan pendapatnya tentang keberadaan Majelis Ulama Indonesia serta mengusulkan bagaimana semestinya MUI bersikap terhadap HRS. Pada Kamis melalui akun Facebooknya Ade mencuit, Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan musyawarah nasional. Masih diperlukankah MUI di Indonesia? Kalau soal Rizik saja MUI tak berani bersikap, ya apa juga gunanya mereka ada? Sementara dalam video channel YouTube-nya, ada menulis, Majelis Ulama Indonesia harus bicara soal Rizik Syihab. Kalau MUI masih ingin Islam dianggap sebagai agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam, dan kalau MUI masih ingin Indonesia dihormati. Ia menilai, selama MUI masih diam soal kasus Rizik, marwah MUI sebagai Majelis Ulama dipertaruhkan. Ia meminta MUI untuk tidak diam sehingga memberikan kesan pengecut atau mendukung dan membenarkan perilaku Rizik. Ia juga meminta sikap MUI terhadap ujaran-ujaran kebencian dan juga seruan revolusi yang dilontarkan Rizik. Sementara sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Nonaktif Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin, mengibaratkan MUI sebagai suatu kereta yang diisi oleh banyak gerbong organisasi kemasyarakatan atau ormas. Dia menegaskan, jika ada satu orang di dalam gerbong tak mengikuti masinis sebagai pengendali menuju tujuan dapat keluar. Saya mengumpamakan MUI seperti kereta api. Kereta api ada rel, ada pakem, ada rute, ada tujuan yang jelas, ada stasiunnya. Banyak gerbongnya yang mencerminkan beragam ormas yang banyak orang, kata Ma'ruf Amin dalam sambutan Munas ke-10 MUI di Hotel Sultan pada Rabu 25 November 2020 malam. Ma'ruf yang juga Wapres Republik Indonesia ini menjelaskan, setiap orang yang berada di dalam gerbong kereta harus mengikuti masinis menuju tujuan yang sudah ditetapkan. Jika ada orang yang tidak sesuai dengan masinis,
dapat keluar dari MUI sebagai kereta dan memilih kendaraan lainnya. Orang yang tidak sesuai dan jalan yang dilalui sebaiknya tidak naik kendaraan MUI. Sebaiknya menggunakan kendaraan lain saja sesuai dengan keinginannya, jelasnya. Dia menjelaskan, jika orang tidak mengikuti MUI yang memiliki prinsip Islam wasatiyah, dapat keluar dari MUI. Begitu juga dalam ber-MUI, harus tunduk dan patuh pada prinsip dan garis MUI. Bila tidak cocok, hal itu bisa digunakan organisasi lain dan tidak menggunakan MUI, jelasnya. Dia menegaskan kepada pengurus MUI agar tetap menyesuaikan diri sesuai karakter dan jati diri kelembagaan MUI. Setiap pengurus harus menjadi contoh dalam berkehidupan dan beribadah. Label keulamaan yang kental terhadap MUI menuntut setiap pengurus bukan hanya bergerak, tapi juga teladan dalam aspek pengalaman agama, pungkasnya. Yang menarik dari peristiwa tersebut, seorang pengurus MUI periode lalu yang paling kontroversial dan kerap mengeluarkan pernyataan politis, yakni Tengku Zulkarnain, terdepak dari kepengurusannya. Satu paket dengan Tengku Zulkarnain, sosok-sosok yang satu paham dengannya juga ikut tergusur dari MUI, yakni Din Syamsuddin, Bakhtiar Natsir, dan Yusuf Marta. Yang menjadi tanda tanya bagi publik, hal mana sebenarnya lebih besar ketimbang alasan terlemparnya mereka, tapi justru bagaimana asal mula sehingga dahulu mereka dijejalkan masuk ke jajaran elit MUI. Apakah krisis di MUI dahulu sudah sedemikian parahnya, sehingga tidak ada lagi figur yang lebih pantas dibandingkan sosok-sosok yang terbukti hanya mengotori marwah para ulama? Maka, ketika sekarang terjadi bersih-bersih, harapan lebih besar bagi umat Islam kepada MUI, lembaga ini lebih merepresentasikan umat mayoritas. Tentu, publik akan penasaran dengan terlemparnya Tengku Zulkarnain dan kelompoknya. Bahkan dapat dipastikan banyak yang berspekulasi tentang penyebabnya. Bisa saja hal ini ada kaitannya dengan sepak terjang sang ustadz yang berlatar belakang pemain musik itu, yang kerap bermanuver politik. Sebagaimana sering kita tangkap dalam berbagai sumber berita, Tengku Zulkarnain sangat kental dengan kedekatannya kepada komunitas PA212 yang secara otomatis berseberangan dengan pemerintah. Konsistensi Tengku Zul pun tetap dijaga ketika fakta membuktikan capres yang pada pilpres yang lalu didukungnya, yakni Prabowo Subianto, menyeberang ke kubu pemerintah. Dan dengan hilangnya sosok Tengku Zul di jajaran kepengurusan MUI periode ini, diharapkan lembaga ini dapat berkiprah lebih solid dan dapat mengeliminasi aktivitas politik di dalam kegiatan kesehariannya. Adapun bagi Tengku Zul sendiri, dengan kelulusannya dari pengurus MUI, semoga membuatnya lebih leluasa dalam bermanuver politik. Barangkali dia tertarik untuk merambah dunia politik praktis dan bergabung dengan salah satu parpol. Baginya kini terbuka lebar. Memang keberadaan para tokoh yang mengundang kesan bahwa mereka berada di MUI hanya atas pesanan kelompok tertentu makin lama makin tampak jelas. Adakah sponsorship bagi mereka telah menguntungkan MUI? Yang jelas justru merugikan citra MUI sendiri, karena manuver mereka setelah menyandang predikat anggota MUI justru menggerogoti netralitas lembaga itu. Ironisnya, seperti sejenis virus yang masuk ke jaringan tubuh penderita, namun mereka enggan menjadi bagian integral dari tubuh yang menjadi tempatnya mencari makan. Kalau benar mereka berada di tubuh MUI dengan segala konsekuensinya, tentu mereka akan menjaga marwah MUI yang seluruh aktivitasnya mengatasnamakan umat yang mayoritas. Namun, yang terjadi adalah hal sebaliknya. Mereka cenderung mengatasnamakan kelompok fundamental dan bahkan intoleran. Sangat berbeda dengan wajah MUI di periode-periode yang lalu. Jadi, masihkah MUI diperlukan?